Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang anak tunarungu. Di sini nama saya Lia Julianti. Saya Lia Sabiti. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tunarungu. Tunarungu adalah suatu kondisi atau keadaan dari seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan indera pendengaran sehingga tidak mampu menangkap berupa bunyi dan suara. Istilah tunarungu berasal dari kata tuna dan rungu. Tuna artinya kurang, sedangkan rungu artinya pendengaran. Istilah lain penyebutan mengenai kelainan pendengaran antara lain adalah tuli dan bisu. Seseorang yang dikatakan tunarungu apabila tidak mampu mendengarkan suara. Apabila dilihat dari segi fisik, anak tunarungu tidak berbeda dengan anak pada umumnya. Secara medis, ketunarunguan berarti kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar yang disebabkan oleh kerusakan non-fungsi dari sebagian dan atau seluruh alat-alat pendengaran. B. Penyebab anak tunarungu. Terdapat dua faktor penyebab anak tunarungu. Yang pertama, faktor sebelum dilahirkan. Yang kedua, faktor setelah dilahirkan. Yang pertama, faktor sebelum anak dilahirkan terbagi menjadi 7. Yang pertama, faktor keturunan. Dari salah satu kedua orang tuanya yang mengalami tunarungu. Keturunan sejak dilahirkan karena faktor diturunkan dari orang tua. Karena garis keturunan dari orang tua sangat berpengaruh. Yang kedua, faktor penyakit. Pada saat ibu mengandung, ia menderita penyakit cacar air, campak, sehingga janin dapat tertular penyakit ibu dan kemungkinan anak dilahirkan bisa menjadi tunarungu. Yang ketiga, faktor keracunan atau infeksi, keracunan darah. Sewaktu mengandung, ibu mengalami keracunan darah, sehingga akan mengakibatkan rusaknya plasenta yang berpengaruh pada kesehatan janin yang dikandungnya. 4. Penggunaan pil kina dalam jumlah besar. Adanya seseorang yang ingin menggugurkan kandungannya dengan mengonsumsi pil kina dalam jumlah besar. Apabila janin tidak gugur, maka akan mengakibatkan kecacatan. Salah satunya tunarungu. Yang kelima, kelahiran prematur. Bayi yang dilahirkan prematur, kondisi fisiknya sangat lemah, sehingga bayi mudah terangsang penyakit. Apabila yang diderita menyerang organ-organ pendengaran, maka anak akan mengalami kerusakan organ pendengaran yang bisa berakibat anak mengalami tunarungu. Yang keenam, kekurangan oksigen dapat merusak brainstem dan bangsal ganglia yang dapat mengakibatkan bayi yang terlahir menderita tunarungu. Yang ketujuh, anak mengalami kelainan organ pendengaran sejak lahir. Ada kemungkinan anak yang lahir kehilangan organ pendengarannya. Misalnya, tidak mempunyai daun telinga, liang telinga sempit, dan gendang telinga terlalu tebal. Kelainan ini dapat berakibat anak menjadi tunarungu. Yang kedua, faktor setelah anak dilahirkan. Yang pertama, karena infeksi atau luka-luka. Pada saat dilahirkan atau kelahiran, misalnya anak terserang herpes simplex, jika infeksi ini menyerang alat kelamin ibu, dapat menular pada saat anak dilahirkan. Demikian pula pada penyakit kelamin yang lain, dapat ditularkan melalui terusan jika virusnya masih dalam kondisi aktif. Yang kedua, meningitis, peradaban selaput otak. Peradaban selaput otak akan mengakibatkan kurang berfungsinya saraf otak, termasuk saraf-saraf pendengaran. Apabila saraf pendengaran seseorang tidak berfungsi secara normal, maka akan terjadi ketunarunguan.
Yang ketiga, otitis media, radang pada bagian telinga tengah, karena akan menimbulkan nanah, dan nanah tersebut mengapil dan mengganggu hantarnya bunyi. Jika kondisi ini kronis tidak segera diobati, penyakit ini bisa menimbulkan kehilangan pendengaran yang tergolong ringan sampai sedang. Otitis media yang sering terjadi pada anak-anak sebelum mencapai umur 6 tahun. Karakteristik ketunarunguan. Anak tunarungu mempunyai ciri khusus yang membedakan mereka dengan anak normal pada umumnya. Yang pertama itu ada karakter fisik, dapat kita lihat seperti cara berjalan yang kaku, gerak mata yang cepat. Yang kedua, karakteristik dalam segi kognitif. Anak tunarungu di bawah anak normal disebabkan oleh kesulitan anak tunarungu dalam memahami bahasa karena terbatasnya pendengarannya. Yang ketiga itu karakteristik emosi. Emosi anak tunarungu selalu bergolak di satu pihak karena kemiskinan bahasanya, dan di lain pihak karena pengaruh-pengaruh dari luar yang diterimanya. Karakteristik sosial. Terkadang lingkungan di mana anak tunarungu berada kurang dapat menerima keberadaannya sehingga tunarungu merasa dirinya tidak dihargai. Yang kelima, karakteristik bahasa. Miskin dalam kosakata, sulit dalam mengartikan ungkapan bahasa yang mengandung arti kiasan, sulit mengartikan kata-kata abstrak, kurang menguasai irama dan gaya bahasa. Yang D, metode pembelajaran. Yang pertama itu metode oral. Metode oral yaitu cara mengajarkan anak tunarungu agar bisa berkomunikasi secara lisan di dalam lingkungan orang lain. Tujuan utama yakni melatih anak berbicara verbal agar bisa berkomunikasi dengan orang lain secara verbal. Yang kedua, membaca ujaran. Membaca ujaran merupakan kegiatan mengamati dan memahami gerak bibir lawan bicara pada saat berbicara. Tujuannya agar anak dapat menangkap arti dari apa yang dibicarakan orang lain secara lisan. Ketiga, metode manual. Metode manual yaitu cara mengajar atau melatih anak tunarungu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa isyarat atau ejaan jari. Dapat dilihat dari gambar di bawah ini. Yang keempat, komunikasi total. Komunikasi total merupakan upaya perbaikan dalam mengajarkan komunikasi bagi anak tunarungu. Komunikasi total yaitu cara berkomunikasi yang dilakukan menggunakan semua bentuk komunikasi baik oral, membaca ujaran maupun semua bentuk isyarat. Sekian video presentasi kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum